Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat sekalian yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, di pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi, yaitu yang materi pertama berkaitan dengan pelajaran pertama, hada, ya, atau isim isyarah. Dan insyaallah pada pertemuan hari ini, ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pembagian isim, ya, pembagian isim atau kata benda menurut jenisnya. Ya, isim menurut jenisnya itu apa? Nah, di sini ada bagan, ya. Nah, isim menurut jenisnya itu terbagi menjadi dua. Ya, isim al-ismu, ya, terbagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar, dan isim muannats. Ya. Isim mudzakkar atau isim yang bersifat laki-laki, mudzakkar itu artinya laki-laki, ya, ataupun bersifat laki-laki. Kemudian isim muannats itu artinya isim yang bersifat perempuan. Yang pertama kita akan bahas isim mudzakkar ini. Ya, isim mudzakkar ini terbagi lagi menjadi dua. Ya, isim mudzakkar terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Ya, maksudnya hakiki ini adalah menunjukkan manusia dan binatang, ya, ataupun mudzakkar yang berakal, ya, manusia dan juga binatang ini yang berakal. Contohnya, ya, seperti nama orang, ya, Muhammadun, nama laki-laki, ya, maksudnya nama laki-laki Muhammadun, ataupun Khalidun, ataupun yang lainnya, ya, nama laki-laki. Kemudian tolibun, ya, profesi laki-laki ataupun seorang murid, misalnya tolibun ataupun tobibun, ya, dokter, itu bersifat mudzakkar. Ya, tobibun, ya, sifatnya itu mudzakkar, ataupun tolibun, ya, ini artinya murid. Nah, ini kedua ini adalah menunjukkan manusia, ya, yang menunjukkan manusia, Muhammad dan tolibun. Kemudian yang menunjukkan binatang, misalnya asadun, ya, asadun artinya singa, ya, asadun binatang singa, ataupun yang lain filun, ya, misalnya filun itu seperti bahasa Indonesianya gajah, ya, filun, ataupun yang lainnya, ya, seperti kitun, ya, kucing, ya, kucing laki-laki kitun, ya, kucing jantan, maksudnya kucing jantan, ya, kitun, ataupun kalau yang intinya tidak ada tamar butohnya, ya, tidak ada tamar butohnya. Insya Allah kita akan bahas apa itu tamar butoh, ya, setelah ini insya Allah kita akan bahas. Kemudian yang kedua yaitu majazi, ya, ini selain manusia dan binatang, ataupun yang ghairu akil, ataupun yang tidak berakal. Contohnya maktabun, ya, meja, maktabun, ataupun kursiyun, ataupun babun, ataupun baitun, dan sebagainya. Ini mudzakkar yang majazi, ya. Kemudian selanjutnya isim muannas yang hakiki dan majazi sama, ya, seperti mudzakkar, ya. Ini muannas hakiki dan muannas majazi. Ya, hakiki itu sama, yang berakal ataupun yang menunjukkan manusia dan binatang, ya. Nah, ciri muannas ini nanti kita akan bahas. Intinya ada tamar butohnya. Ini tamar butoh ini seperti ini. Ya, tamar butoh ini namanya tamar butoh tun. Ini adalah namanya tamar butoh. Biasanya kalau
Yang mu'annas itu cirinya kebanyakan ada ta marbutonya. Untuk nama perempuan ya, Fatimatun, Aisyatun ya, Aisyata ya, Aisyatu, ataupun Fatimatu, ataupun Aminatu ya. Kemudian Hindun, nama perempuan Hindun ya ada juga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk binatang, Baqaratun ya, sapi, artinya ini Baqaratun adalah sapi ya, sapi betina ya. Baqaratun, sapi betina. Ini untuk yang perempuan ya, pokoknya sifat perempuan. Baqaratun. Kemudian yang tadi itu kitun ya, kucing jantan, kitun namanya ya bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Arab untuk apa, kucing betina itu kitotun ya, kitotun gitu, ada tunnya, intinya ada ta marbutonya. Itu untuk sifat muannats ataupun sifat perempuan ya. Kemudian majazi. Yang majazi itu selain manusia dan binatang atau gairu akil ya, tidak berakal. Contohnya saburatun ya, papan tulis saburatun ya, tun ada tunnya, atau maktabatun. Maktabatun itu artinya perpustakaan ya, ataupun yang lainnya ya, dari kata benda yang tidak berakal. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, isim pembagian isim dari atau menurut jenisnya itu ada dua, isim mudzakkar dan isim muannats ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini yang kita harus ketahui selanjutnya yaitu tanda atau ciri isim muannats. Tanda atau ciri isim muannats ya. Selain dari ini, maka itu adalah isim mudzakkar ya. Ini tanda-tanda isim muannats ataupun isim yang bersifat perempuan itu ada beberapa tanda, ada 8 tanda yang harus kita pahami. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Tanda yang pertama yaitu ada ta marbutoh. Nah, ini dia. Ciri yang pertama itu ada ta marbutohnya ya, seperti saya sebutkan tadi. Ya, selain nama laki-laki. Ya, selain nama laki-laki, karena nama laki-laki itu juga ada ta marbutohnya. Contohnya ya, kecuali Hamzatun. Ya, Hamzah. Hamzah itu ada ta marbutohnya. Tapi ini adalah nama Arab yang dikhususkan untuk laki-laki. Maka Hamzatun ini adalah laki-laki ataupun muzakkar. Ya, tidak dikatakan muannats walaupun dia ada ta marbutohnya. Jadi pengecualian ya. Hamzatun dan sebagainya. Dan ada lagi, selain Hamzatun ada lagi. Ya, pokoknya intinya nama laki-laki yang dipakai untuk laki-laki. Ya, walaupun itu ada tunnya. Tapi itu disebut muzakkar tetap. Ya. Nah, contohnya ya tadi saburotun maktabatun. Ya, ini. Contoh dari ciri yang ada ta marbutohnya. Ya, tak bulat ini. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, nama wanita. Ya, semua nama wanita itu termasuk dari isim muannas. Ya, Fatimatu, Hindun, ya Husna, ataupun yang lainnya. Nama Indonesia misalnya seperti nama Indonesia itu misalnya Dina ataupun Aminah ataupun pokoknya yang lainnya. Pokoknya nama Indonesia itu yang perempuan disebutnya isim muannas ya, sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ciri yang ketiga yaitu anggota badan yang double. Ya, seperti tangan, mata, ya kaki. Ya, yang double pokoknya. Ya, di sini contohnya ainun yaitu mata artinya. Kemudian yadun ya tangan, double kan? Ya, mata double, ada pasangannya. Tangan juga double. Intinya yang double. Rijlun ya kaki, itu adalah isim muannas. Kemudian selanjutnya ciri yang keempat ya, sifat khusus untuk wanita. Ya, sifat khusus untuk wanita. Ya, seperti misalnya haidun ya, haid ya, haid itu adalah isim muannas. Kata haid nih, haidun adalah isim muannas. Ya, walaupun dia tidak ada ta marbutohnya. Ya kan? Tidak ada ta marbutohnya. Haidun
Ini kalau kita nggak tahu ya, maka ini kita menyangkanya adalah mudzakkar. Ya, tapi kalau kita tahu ini haid itu adalah sifat wanita. Ya, sifat wanita itu adalah haid. Maka haid ini adalah isim muannas. Jadi nggak pakai hada, tapi pakai hadihi haidun misalnya. Harus pakai hadihi walaupun ini tidak ada tamar butohnya. Ataupun murdiun. Ya, sifat wanita itu murdiun adalah menyusui. Ya, menyusui. Maka disebutnya hadihi murdiun. Ya, bukan hada murdiun. Ya, seperti itu ya. Walaupun tidak ada tamar butohnya, tapi ini adalah sifat khusus untuk wanita. Kemudian yang kelima yaitu mengikuti sifat ya ikut wazan fa'la. Ya, fa'la ini wazan. Ini dalam ilmu shorof namanya wazan fa'la. Ya, contohnya seperti jau'a. Ya, jau'a ini artinya lapar. Ya, sama kan? Fa'la harokatnya sama. Ya, jadi ja-nya ini sebagai fa, fathah kan. Nah, wawunya ini waw sukun sebagai ain sukun. Kemudian ainnya ini di sini sebagai lam. Ya, sama ada alif bengkongnya. Ya. Sama wazannya ininya mengikuti rumus fa'la. Ya. Kasla ini artinya malas. Ya, sifat lapar, sifat malas. Ikut wazan fa'la. Kasla sama kan rumusnya ya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam ya sifat ikut wazan fu'la. Ya, fu'la. Seperti husna ya sifat husna ya baik, artinya husna ini. Kemudian kubro ya sifat yang besar, kubro itu artinya besar ya. Kubro artinya mengikuti wazan fu'la. Kalau antum melihat kata ataupun isim seperti ini, yaitu maka harus atau disebut dengan isim muannas ataupun harus dengan hadihi ya, ataupun tilka misalnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh ikut wajan fa'la'u ya, fa'la'u ya. Contohnya safra'u ya, safra'u ini biasanya di warna ya. Safra ini adalah warna kuning ya, safra'u warna kuning, atau sauda'u artinya sauda'u ini ada hitam ya, mengikuti wajan ataupun rumus sorof fa'la'u ya, ini wazannya. Kemudian yang terakhir ciri dari isim muannas yaitu ada beberapa isim muannas yang tidak ada tanda ya. Contohnya jadi ada beberapa isim muannas yang tidak tanda. Contohnya jahannamu ya, jahannamun ya, jahannam ini adalah neraka jahanam, itu adalah muannas ya, karena disebutkan dalam Al-Qur'an itu hadihi jahannam ya, bukan hada jahannam, tapi hadihi. Kebanyakan yang ada dalam Al-Qur'an itu semuanya pakai hadihi, bukan hada. Jadi menandakan ini adalah muannas ya. Dan biasanya diketahui oleh orang Arab itu sendiri. Ya, kalau kita bisa mengetahui hal ini dengan kita membaca percakapan atau kita bercakap-cakap dengan orang Arab, maka kita akan mengetahui ini adalah muannas gitu ya. Ataupun seperti ardun bumi ya, bumi ya, berkaitan dengan bumi, tanah dan sebagainya, itu ardun itu adalah muannas ya. Jadi bumi itu artinya muannas. Jadi harus hadihi ardun gitu ya, bukan hada ardun, tapi pakai hadihi ya, hadihi ardun ini bumi, harus pakai hadihi karena ardun ini adalah muannas atau isim muannas. Kemudian syamsun ya, matahari ya, matahari ya, ini seperti mudzakkar ya, memang seperti mudzakkar, tidak ada tamar butohnya kan, tidak syamsatun ya, tapi ada syamsun ya, syamsun ini menunjukkan isim muannas ya, karena yang mengetahui biasanya kita tahu itu dari Al-Qur'an ataupun dari pembicaraan dengan orang Arab. Nah, ini tahu dari mana muannasnya dari situ. Ya. Kemudian narun juga sama.
Kalau di Al-Qur'an tuh kebanyakan hadhihi nar, ya hadhihi nar. Ya. Bukan hada nar, tapi hadhihi. Kebanyakan tapi di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan hadhihi. Ya. Ini menunjukkan nar ini adalah muannas ataupun dari pembicaraan dengan orang Arab itu kita tahu ini muannas ataupun bukan. Ya, jadi seperti itu. Ini beberapa ya, sebenarnya banyak. Cuma di sini saya memberikan sedikit contoh ya, karena kita bisa tahu itu dari kamus ataupun dari Al-Qur'an ataupun dari pembicaraan dengan orang Arab ya, untuk ciri yang terakhir ini ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya.